Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengkaji suatu ilmu pengetahuan, khususnya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Namun saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ajeng Maisarah yang akan membahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas, meliputi pengertian atau definisi, kemudian tujuan adanya penelitian tindakan kelas, manfaat dan juga karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 aspek mengenai penelitian tindakan kelas, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan karakteristik. Nah, sebelum kita membahas jauh terkait 4 aspek tersebut, di sini saya akan menjelaskan pengertian tindakan kelas menurut para ahli terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Suyanto. Menurut Suyanto, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat reflektif, dibarengi dengan adanya tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran supaya lebih profesional. Jadi intinya menurut Suyanto ini penelitian tindakan kelas yang bersifat reflektif ini dilakukan dengan beberapa tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran supaya lebih profesional. Selanjutnya, menurut Kasihani, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis untuk memperbaiki kekurangan dalam kelasnya dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan tertentu. Jadi intinya, menurut Kasihani ini, penelitian tindakan kelas ini penelitian yang praktis yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam kelasnya dengan upaya tindakan perbaikan dengan tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru ketika menjalankan tugasnya. Selanjutnya, menurut Bahri, penelitian tindakan kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian dalam kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih berkualitas dalam proses sehingga hasil belajar bisa lebih baik lagi. Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas ini merupakan gabungan dari 3 kata. Yang pertama, penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian ini diartikan sebagai sebuah kegiatan mengamati dengan menggunakan kaidah metodologi dengan tujuan untuk memperoleh data yang manfaat. Sedangkan tindakan diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Kelas diartikan sebagai sebuah atau sekelompok siswa yang belajar bersama dengan guru dan periode yang sama. Baik, setelah kita mengetahui beberapa pendapat terkait penelitian tindakan kelas oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil kinerjanya sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas hanyalah guru dalam kelas. Karena yang mengetahui permasalahan, akar permasalahan ataupun kendala-kendala dalam kelas hanyalah seorang guru yang mengajar dalam kelas tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tujuan penelitian tindakan kelas menurut Gunandar yang telah dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru. Yang pertama yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata di dalam kelas yang dipahami secara langsung oleh guru ketika berinteraksi dengan siswanya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penelitian tindakan kelas itu harus dilaksanakan oleh seorang guru yang mengajar dalam kelas tersebut. Karena yang mengetahui permasalahan ataupun kendala-kendala dalam kelas tersebut yaitu guru yang sedang mengajar dalam kelas tersebut. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas praktik pembelajaran.
Dengan adanya penelitian tindakan kelas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketiga yaitu peningkatan relevansi pendidikan. Tidak hanya meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, tapi juga meningkatkan relevansi pendidikan. Peningkatan relevansi pendidikan ini dapat dicapai ketika terjadinya peningkatan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai alat training in service. Jadi penelitian tindakan kelas ini tidak hanya mengevaluasi kinerja guru dalam kelasnya, akan tetapi juga membenahi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelas. Oleh sebab itu, penelitian tindakan kelas ini juga dapat menjadi alat training seorang guru. Jadi guru itu akan dibekali skill dan metode-metode baru sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Jadi salah satu tujuan dari penelitian tindakan kelas yaitu memberikan inovasi-inovasi terbaru terhadap proses pembelajaran. Nah, yang keenam, peningkatan hasil mutu pendidikan melalui perbaikan proses ataupun perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan sifat profesional terhadap pendidik maupun tenaga pendidik. Baik, yang kedelapan yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta proaktif dalam melakukan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, di samping meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat merupakan suatu hal yang memberikan nilai guna atau keuntungan atau faedah. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah. Yang pertama, manfaat PTK bagi siswa. Nah, dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, ketika terjadi kesalahan atau kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu meliputi metode, strategi, teknik, konsep, materi pembelajaran, dan implementasi pembelajaran, jika terdapat kesalahan, maka akan dengan sangat cepat dianalisis dan diagnosis. Sehingga apa? Sehingga kesalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran ini dapat segera diatasi. Dengan demikian, maka proses pembelajaran kedepannya akan berlangsung dengan mudah, dengan baik, dan juga diharapkan hasilnya pun akan meningkat daripada pembelajaran sebelum adanya tindakan atau penelitian tindakan kelas. Manfaat selanjutnya adalah manfaat yang diterima oleh guru. Yang pertama adalah guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajari, tetapi guru yang profesional, jika kita ingat pada minggu lalu telah sedikit disinggung bahwasanya guru yang profesional itu bukan hanya yang sekedar mengajar kemudian selesai, tetapi guru yang mampu mengevaluasi kinerjanya, kemudian menemukan problematika pada saat proses pembelajaran dan juga memecahkannya, kemudian memperoleh solusi dari evaluasi yang dilakukan melalui salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Nah, keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Nah, jadi dalam hal ini, guru tidak hanya seorang praktisi yang merasa puas terhadap apa yang dikerjakannya, tetapi juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap kinerjanya
agar pembelajarannya ke depannya lebih inovatif dan juga kreatif. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dan mengembangkan skill atau pengetahuannya secara individual. Nah, jadi guru itu tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, seperti halnya kebanyakan bahwasannya penelitian itu dilakukan oleh ahli peneliti, seperti yang dikatakan Bu Rizky pada minggu lalu. Nah, sehingga hasilnya itu tidak langsung dirasakan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ketika guru bertindak langsung atau bertindak aktif menjadi seorang peneliti, maka manfaatnya akan langsung terasa dan hasil dari penelitiannya itu mampu langsung diterapkan atau diimplikasikan pada saat proses pembelajaran. Sehingga problematika yang terjadi ketika ditemui pada saat proses pembelajaran dan guru itu melakukan penelitian tindakan kelas secara langsung, maka solusinya akan langsung diperoleh. Manfaat selanjutnya adalah dengan penelitian tindakan kelas, guru akan merasa lebih percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini penting teman-teman, karena dengan adanya kepercayaan diri ini kita mampu istilahnya mengembangkan atau mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Misalnya saja, jika kita berdiri di depan orang banyak tetapi kita insecure atau malu-malu, maka bisa jadi ketika apa yang ingin kita sampaikan di depan itu bisa jadi ngeblank. Nah, sama halnya posisi menjadi seorang guru. Nah, jikalau guru tidak percaya diri, maka bisa jadi materi yang akan disampaikan itu tidak mampu untuk diterima dengan baik oleh peserta didik. Nah, dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, guru akan merasa lebih percaya diri. Karena apa? Guru yang selalu merefleksi diri dengan melakukan evaluasi diri dan menganalisis kinerjanya selama proses pembelajaran, ia akan menemukan titik lemah dan juga kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran. Sehingga ketika ia mengenali dirinya, mengenali lingkungan belajarnya, ia akan lebih percaya diri untuk mengelola lingkungan belajarnya, sehingga proses pembelajaran akan terasa. Manfaat yang ketiga adalah manfaat yang diperoleh sekolah ketika adanya atau ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah mampu mewujudkan kolaborasi atau kerjasama antar guru maupun sivitas akademik di sekolah. Nah, kolaborasi ini bermanfaat untuk bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan sama-sama mencari problematika dan juga memecahkan problematika yang ada guna meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kerjasama ini sangat bermanfaat karena dengan saling mensupport atau saling menyamakan visi misi demi keefektifan proses pembelajaran dan memaksimalkan prestasi siswa, maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kolaboratif yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademik dalam proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Karena dengan kolaborasi maka akan banyak ide atau akan banyak pemikiran yang bergabung menjadi satu sehingga memunculkan solusi atau alternatif yang cukup baik yang akan berdampak positif bagi kelangsungan proses pembelajaran khususnya. Kemudian yang kedua adalah menumbuh kembangkan kebiasaan ataupun budaya atau tradisi meneliti atau menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Nah, perlu diketahui bahwasannya tingkat budaya literasi di Indonesia ini khususnya sangat minim dibandingkan dengan negara Finlandia khususnya, sangat jauh. Karena itu dengan adanya
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, maka akan mampu melatih pendidik untuk menumbuhkan nuansa ilmiah di lingkungan akademis, dan hal ini bisa menjadi teladan bahkan mampu untuk ditiru siswa-siswinya, sehingga dengan adanya nuansa ilmiah ini memberikan efek lingkungan yang kritis bagi siswa, khususnya bagi sivitas akademik, untuk melahirkan generasi-generasi yang mampu berpikir kritis dan juga kreatif serta inovatif. Materi selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, pertama, karakteristik PTK yang pertama adalah penelitian tindakan kelas ini dilakukan di dalam kelas. Kenapa di dalam kelas? Karena penelitian ini meneliti tentang problematika yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Jadi fokusnya adalah problematika yang terjadi di dalam kelas. Nah, sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Nah, kelas yang dimaksud ini adalah terjadinya interaksi antara siswa dan juga guru. Kemudian karakter yang kedua adalah inquiry, yaitu penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada pada saat proses pembelajaran yang terjadi di kelas antara pendidik dan juga peserta didik. Jadi permasalahannya atau permasalahan yang ada itu bukan disetting atau dimanipulasi, tetapi permasalahan yang ada adalah permasalahan yang real yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, karakteristik yang selanjutnya adalah self-reflective inquiry, yang maknanya adalah penelitian melalui refleksi diri. Nah, berbeda pada penelitian pada umumnya yang mengumpulkan data melalui lapangan atau observasi langsung dari objek atau tempat lain sebagai responden. Nah, pada pelaksanaan PTK ini yang bertugas menjadi peneliti utama adalah guru itu sendiri, yang mengumpulkan data dari prakteknya sendiri melalui refleksi diri. Nah, ini bermakna atau berarti bahwa guru mencoba mengingat kembali apa yang terjadi pada proses pembelajaran, khususnya yang terjadi di kelas pada saat ia memimpin atau melakukan pembelajaran, dan apa dampak tindakan atau tindakan tersebut bagi siswa. Dan kemudian yang terpenting adalah guru mencoba memikirkan mengapa dampak seperti itu dapat terjadi. Nah, kemudian selain itu yang diperkirakan oleh guru sebagai peneliti adalah permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada saat proses pembelajaran, sehingga permasalahan itu menjadi faktor penghambat atau faktor X penghambat keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, dari hasil renungan tersebut, guru mencoba menemukan kelemahan dan juga kelebihan dari tindakan yang dilakukannya. Kemudian dari proses penelitian itu juga guru mencoba untuk melakukan evaluasi dan juga memperbaiki kelemahan serta mengulangi atau bahkan menyempurnakan tindakan yang dianggap sudah baik. Nah, dengan demikian data yang dikumpulkan dari proses penelitian yang berasal dari prakteknya itu sendiri, guru yang terlibat dalam kegiatan praktik sendiri itu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai guru dan juga sebagai peneliti, sehingga nanti efek dari penelitian yang dilakukan secara individual ini mampu langsung diterapkan pada proses pembelajaran, sehingga efektivitas proses pembelajaran lebih terjamin. Nah, karakteristik yang terakhir dari penelitian tindakan kelas adalah adanya siklus pelaksanaan berupa pola perencanaan, pelaksanaan observasi, refleksi, dan juga revisi. Nah, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pembelajaran yang berlangsung di kelas. Jadi perbaikan ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus.
selama kegiatan penelitian ini dilakukan. Nah, jadi oleh karena itu dalam PTK ini dikenal dengan adanya siklus pelaksanaan berupa pola, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan juga revisi atau perencanaan ulang. Nah, ini tentu berbeda dengan penelitian pada umumnya yang biasanya tidak disertai dengan perlakuan yang berupa siklus. Nah, ciri ini atau karakter ini yang membedakan dari penelitian pada umumnya, yaitu adanya tindakan yang berulang-ulang sampai didapat hasil yang terbaik dan yang diinginkan. Sekian kurang lebihnya materi pada pembahasan kali ini. Saya Ainindya Izulhaq dan juga rekan saya Ajeng Maisarah mengucapkan banyak terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.